Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Kak Ebi. Hari ini Kak Ebi mau bahas terkait syarat uji chi-square. Jadi syarat uji chi-square test itu ada beberapa hal. Yang pertama, skala data berjenis kategorik dan kategorik. Kedua, jumlah sampel atau responden harus lebih dari 40 orang. Tapi bisa ya, jika jumlah sampel antara 20 sampai 40, maka tidak ada sel pada tabel, maka nggak boleh ada sel pada tabel kontingensi yang nilai ekspektasi atau nilai harapannya kurang dari 5 atau lebih dari 20%. Jadi skala data berjenis kategorik itu yang seperti apa? Ini ya, misalnya jenis kelamin dan status perkawinan, itu tuh skala nominal. Kalian pasti sudah sangat sering mendengar nominal, ordinal, dan scale ya. Jadi kalau misalnya kategori-kategorik itu dia nominal dengan ordinal, atau nominal dengan ordinal, atau ordinal dengan ordinal. Itu masuk ke dalam uji chi-square, jadi sudah memenuhi syarat. Contohnya tadi nih, jenis kelamin, laki-laki perempuan. Kalau status pernikahan tuh belum nikah, menikah, cerai. Kalau dia pakai berat badan lahir bayi, misalnya kurang dari 2.500 atau lebih dari 2.500, itu masuk ke dalam nominal ya. Nah, kalau misalnya ordinal itu dia ada tingkatan ya. Jadi, misalnya nih SD, SMP, SMA, S1, S2. Jadi ada tingkatannya. Kemudian bekerja, tidak bekerja, misalnya ya. Lalu kalau kepuasan itu sangat puas, puas, tidak puas, netral ya, sangat tidak puas. Jadi ada kan yang kalau judulnya itu tentang kepuasan atau tentang pengetahuan. Pengetahuannya misalnya sedang, berat, sedang misalnya pengetahuannya ya. Kalau misalnya skala nyeri itu misalnya sedang, berat, sangat berat. Nah, itu masuk ke dalam ordinal kayak gitu ya. Jadi ciri-cirinya ordinal itu bertingkat, kalau nominal itu tidak bertingkat. Jadi dia ada kriteria kalau nominal kan laki-laki perempuan, berat lahirnya lebih dari atau kurang dari ya kan. Jadi nggak ada tingkatannya seperti itu. Nah, ini contoh dari kalimat yang ini nih. Jadi tidak ada sel pada tabel kontingen dinilai ekspektasi kurang dari 5 atau lebih dari 20%. Contohnya tuh seperti ini. Kalau kita lihat pada SPSS ya, ada uji chi-square testnya itu di bagian bawah kali ini ada no cell have expected count less than 5. Artinya tuh di dalam tabel kontingen ini tuh nggak ada nilai atau ekspektasinya itu yang kurang dari 5. Di mana lihatnya itu? Nah, lihatnya di cross tab-nya. Nih, expected count-nya. Ini kan 36, 36, 28, 28. Jadi nggak ada yang kurang dari 5 di dalam tabel kontingen ini. Akhirnya mendapatkan kesimpulannya di chi-square test-nya seperti ini. Nah, maka ini boleh menggunakan uji chi-square karena sudah terpenuhi salah satu syaratnya ya. Kemudian contohnya bagaimana yang ada sel kontingennya yang nilainya kurang dari 5. Nah, nanti akan ada muncul di chi-square test-nya bagian bawah ini, 2 sel 50% have expected count less than 5. Artinya itu 2 sel di dalam tabel chi-square ini yang punya nilai ekspektasinya kurang dari 5. Kalau kita lihat dari cross tab-nya itu di bagian expected account yang ini ya. Jadi, nih 3,0, 3,0. Jadi, bayi yang RDS dilahirkan secara sesar itu cuma 3 orang kita lihatnya. Nah, ini nilai ekspektasi atau nilai harapannya itu kurang dari 5. Makanya di bagian chi-square test-nya ada muncul seperti ini. Maka kalau kita kembali ke syarat untuk uji chi-square ini ya, kalau sampelnya 20 sampai 40 maka tidak boleh ada sel tabel kontingen itu yang nilai ekspektasinya atau nilai harapannya kurang dari 5 atau lebih dari 20%. Maka kalau muncul tampilan di SPSS kalian tuh seperti ini, maka nggak bisa nih pakai chi-square ya. Jadi pakai cara yang lain seperti itu. Kita lihat lagi syarat uji chi-square-nya ya. Nah, lalu ini. Jadi kan ada tabel ya. Jadi chi-square itu kita lihat tabelnya di mana? Di sini. Ini tabel 2 kali 2. Lihatnya bagaimana? Ini kan 2, ini 2. Ini tabel 2 kali 2. Ya. Nah, kalau tabel 2 kali 3 tuh berarti di sininya 2, di sininya 3. Misalnya di sini ada spontan, SC, di sininya lahir secara vakum. Jadi 2 kali 3. Kalau misalnya kategori kalian ada 4, berarti di sini ada spontan, SC, kemudian vakum, satu lagi misalnya dengan cara apa gitu ya, ada 4 kategori, jadi 2 kali 4. Nah, kalau yang seperti ini tampilannya itu 2 kali 2 ya. Nah, kemudian kita baca lagi, apabila tabel 2 kali 2 seperti tadi, maka setiap sel tidak boleh berisi frekuensi harapan kurang dari 5, lebih dari 20%.
Nggak boleh nih, harus 0. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka yang dilanjutkan menggunakan dengan uji Fisher-Exact test. Maka kalian harus pakai uji Fisher-Exact test ya. Apabila tabel 2 kali K, maka setiap sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5 tidak boleh melebihi 20% dari total sel. Apabila syarat tidak terpenuhi, maka lanjutkan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, jadi dia ada dua ya, ada pakai Fisher-Exact, ada Kolmogorov-Smirnov. Jadi kalian harus lihat ketentuan dari kriteria yang disebutkan di sini. Kemudian, sedangkan pada tabel 2 kali 3 dan 2 kali K, misalnya tabel 3 kali 3 ya, 2 kali 4. Jadi tabelnya ini sudah lebih dari 2 kali 3, 2 kali 2. Jika syarat chi-square tidak terpenuhi, yaitu terdapat frekuensi harapan kurang dari 5 yang melebihi 20%, maka kita harus menggabungkan ya di sini, menggabungkan nilai sel yang kecil dengan sel lainnya. Jadi mengkolaps, artinya kategori dari variabel dikurangi sehingga kategori nilai harapannya kecil dapat digabungkan dengan kategori lain. Contohnya gini, kayak misalnya tingkat nyeri ya. Nyerinya misalnya sedang, berat, ringan, sedang, berat gitu ya. Jadi kita lihat di sini kan kalimatnya nilai sel yang kecil. Jadi misalnya nilai sel yang kecil itu di yang ringan. Ringan kita gabung sama yang sedang, berat tetap berat sendiri. Seperti itu. Jadi ringan dan sedang nanti kategorinya kita gabungkan jadi kode 1. Kalau yang yang berat tetap kode 2. Nah, itu ada cara penggabungannya ya. Nanti akan kayak bisa juga untuk cara penggabungan sel. Jadi nggak bisa kita langsung ganti di pengkodean SPSS, enggak ya. Jadi beda caranya. Nah, jadi kalau kita mau pengambilan keputusan atau nilai signifikan, mau lihat nilai P-nya bagaimana? Nah, jadi pengambilan keputusan nilai signifikan atau nilai probability atau p-value pada uji chi-square itu ada dua. Yang satu ya, jika tabel kontingennya 2 kali 2, seperti yang contoh tadi, salah satu sel ditemukan mempunyai nilai ekspektasi kurang dari 5, maka nilai P yang digunakan adalah Fisher-Exact. Itu lihatnya di mana? Di sini nih. Ini ya. Ini ada Fisher-Exact test, ini ada continue correction ya. Jadi kalian harus ingat. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke yang tadi ini, kalau tabelnya 2 kali 2, terus ada di dalam sel atau di dalam sel kontingen itu ada nilai ekspektasi kurang dari 5, makanya dilihat Fisher-Exact. Tapi kalau tabel kontingennya 2 kali 2 tidak mempunyai sel dengan nilai yang diharapkan atau nilainya tidak ada 0 sel yang kurang dari 5, maka p-value yang ditengok adalah continue correction. Ingat ya, Fisher-Exact itu kalau ada nilai ekspektasinya yang kurang dari 5. Kalau continue correction itu jika tidak ada sel yang nilai ekspektasinya kurang dari 5. Kalau kita lihat di sini, nah, ini contoh kalau pakai Fisher-Exact, karena di sini ada 2 sel nih, yang nilainya kurang dari 5. Maka yang kita lihat nilai p-value-nya yang ini, 0,182. Nilai p-value-nya ya. Tapi kalau misalnya tampilan tabel kalian pada chi-square test-nya seperti ini, 0 sel, ya yang 0 sel, berarti tidak ada sel yang bernilai harapannya kurang dari 5. Artinya yang dilihat adalah continue correction yang ini. Ya, jadi yang ditengok adalah asimsik yang ini 0,289. Ini ya. Nah, itu nilai p-value yang kita lihat. Oke. Semoga cukup mengerti ya untuk pembahasan syarat uji chi-square. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.